Sekarang Facebook sedang ada peraturan baru, kebijakan baru, lebih sensitif. Halo, assalamualaikum, hey guys, welcome to my AB Ica. Oke, jadi di live ini singkat dengan tema akun pembayaran, ya, yang dimana sudah saya posting di Reel, bisa kalian cek. Kenapa sih di akun pembayaran nggak bisa, yang bagian update-nya itu nggak bisa diedit, ya? Sumpah, ini yang pertama, ini alami guys, gila. Kenapa ya, ini udah beberapa minggu ini fitur live Facebook ini nggak ada kamera jahatnya guys. Ini asli kamera. Aku bener-bener nggak pede banget. Yang pertama, saya kalau live nggak ada kamera jahatnya kayak gini, ini aku nggak pede banget sumpah. Buka aku jerawatan semua ya. Oke, lanjut. Jadi kalian yang memiliki kendala di akun pembayaran, terutama yang di bagian update ya, yang di bagian update atau update itu nggak bisa diedit, oke? Nah, ketika kalian mendaftar mengisi data sudah komplit bla bla bla, tapi kenapa hasilnya kok tidak ada verifikasi W8 garis miring gitu, yang seperti saya sudah posting di video reel. Nah, jadi gini guys. Nih, oke, jadi ini Facebook ada kebijakan baru 2. Gila nggak sih? Setelah kebijakan monetisasi konten, kemudian ada kebijakan baru lagi. Yang pertama, live. Yang kedua, akun pembayaran. Nah, kita bahas di akun pembayaran ya. Oke, jadi buat kalian yang ngeluh-ngeluh Kak Ica, ini kok kenapa akun pembayarannya kok nggak bisa diedit, bla bla bla. Oke guys, jadi ini sebelumnya gini, saya kan punya 2 akun Facebook yang baru dimonet. Yang satu dimonet sudah beberapa minggu yang lalu. Kemudian yang satunya lagi baru dimonet kemarin. Nah, pertanyaannya, akun pembayaran yang pertama itu gagal saat saya saat saya masukkan data bla 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 bla. Hasilnya apa? Hasilnya tidak lolos seperti bulan-bulan kemarin. Kenapa? Karena gini, seharusnya kalau memang sudah lolos, itu kan di bagian akun pembayaran itu kan tertulis bahwasanya berhasil ya. Maksudnya di bagian akun pembayarannya itu ada tulisan W8 garis miring, ya kan? Nah, itu nggak ada guys, bahkan akun banknya pun nggak ada. Nah, sehingga tidak bisa diedit gitu loh, ya. Terus permasalahannya, aku pikir gini, oh kemungkinan ini ya, kemungkinan ini bahwasanya tuh mungkin saya salah klik atau apa gitu. Tapi saya nggak mungkin salah dong, karena aku tuh untuk masalah akun pembayaran tuh ibaratnya udah di luar kepala gitu ya, karena emang aku tuh memiliki banyak akun yang dimana sudah dimonet. Of course, saya udah paham dong tekniknya seperti apa. Nah, oke. Itu contoh eksperimen di akun yang pertama ya, yang sudah dimonet beberapa minggu yang lalu. Kemudian kemarin akun Facebookku yang Hello Ica itu sudah dimonet. Nah, di situ baru aku ngeh. Oh, berarti ini ada kebijakan baru. Ya. Jadi gini, ketika akun Facebook yang Hello Ica saya mendaftarkan data bla bla bla, hasilnya sama seperti akun pembayaran Facebook yang beberapa minggu yang lalu. Dan ternyata setelah saya menganalisa, setelah saya berpikir, setelah saya udah berbagai cara, saya sudah berbagai cara menggunakan laptop, komputer, HP, segala macam bla bla bla, hasilnya tetap sama. Hasilnya gini. Jadi memang itu kebijakan baru guys, yang dimana ketika kita mendaftarkan akun pembayaran, itu akan hasilnya tidak langsung seperti beberapa bulan yang lalu. Jadi kita tunggu ya. Di situ kan ada onboard, dalam arti kita bisa mengedit kan. Ketika kita mendaftarkan akun pembayaran, di situ kan ada tulisan ya update gitu kan. Nah, itu kan saat ini nggak bisa diedit. Jadi kita bisa diedit akun pembayaran tersebut ya ketika kita sudah mendapatkan dolar
minimal $25. Nah, baru bisa diedit. Nah, ini peraturan baru. Kejem gak sih tuh Facebook? Kejem banget, guys. Kenapa? Jadi dengan cara seperti itu, alhasil kita nggak boleh nyerah, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi gini, yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya nih, 1 bulan ya, 2 bulan yang lalu lah. Yang sebelum-sebelumnya kan dimana ketika kita mendaftarkan akun pembayaran langsung berhasil kan, langsung berhasil. Di bagian akun pembayarannya di situ ada tulisan account bank, terus ada terverifikasi W8 garis miring ya kan. Nah sekarang nggak bisa guys, sekarang itu ketika kita mendaftarkan akun pembayaran hasilnya cuman hanya yang muncul cuman hanya nama, nama sama negara, alamat, itu pun alamat cuman nggak sih, nomor HP ya kalau nggak salah, itu doang. Nah di atasnya itu nggak ada verifikasi W8 garis miring tuh nggak ada, terus akun banknya juga nggak ada. Nah di situ aku baru oh berarti ini peraturan baru. Nah itu saya pikir itu apa saya salah ngisi atau bagaimana gitu, karena pertama awal saya nggak bisa saya nggak berani share ke publik karena kan baru mendapatkan pengalaman ya, saya buat pengalaman cuma 1. Nah oke, kemudian aku coba menggunakan akunku yang kemarin, yang tadi saya jelaskan, yang Hello Ica. Ternyata hasilnya sama. Jadi ini sudah saya lalui 2 akun guys. Ingat, 2 akun Facebook yang dimana hasilnya sama. Artinya apa? Di sini saya take action ya, pengalaman bukan teori ya, langsung praktek. Nah jadi memang iya seperti itu. Peraturan yang sekarang memang ketika kita mendaftarkan akun pembayaran, di situ yang di bagian update ya, di bagian update akun pembayaran itu tidak bisa diedit ya. Kita bisa diedit menunggu sampai pendapatan kita, minimal pendapatan kita antara $25 ataupun $100, tergantung kita. Kayaknya sih $25 karena di situ emang bener-bener cuman hanya muncul nama sama negara doang, nama, negara, email itu doang. Jadi alamatnya serta account banknya serta verifikasi W8 garis miringnya nggak muncul. Jadi kemungkinan kayaknya nunggu 25. Nah jadi buat kalian guys, kalian yang heboh, pusing, bla bla bla, ini Kak Ica, akun pembayarannya kenapa nggak bisa diedit? Kenapa di bagian update-nya tulisannya update ya, bacanya update, itu kenapa nggak bisa edit, bla bla bla. Nah karena nanti nunggu guys, nunggu setelah penghasilan dolar kita tuh minimal $25 baru bisa diedit. Nah kalau sudah dapat $25 baru yang di bagian update itu bisa diedit, diisi account, alamat, data, bla bla bla. Nah ini peraturan baru ya, ini peraturan baru, dan aku baru berani share ya. Ini baru aku share di publik karena apa? Saya sudah melakukan 2 eksperimen di akun Facebookku, Hello Ica sama My Ica ya. Hello Ica sama You Ica. Saya punya akun Facebook 6 guys ya. Saya punya akun Facebook 6 dan alhamdulillah sudah dimonet semua. Nah setiap akun itu ketika aku mendaftarkan akun pembayaran datanya beda-beda ya. Nah kemudian yang 2 akun itu yang saya sudah jadikan eksperimen, yaitu You Ica sama Hello Ica. Ternyata hasilnya seperti itu. Nah kalau kalian masih bingung apa sih ini sedang apa saya yang dibahas saya ini apa gitu, kalau misalkan kalian bingung ini saya sedang bahas apa dan kalian kurang paham, kalian bisa cek di video reel aku ya. Di video reel aku yang tulisannya, oh ini ada kebijakan baru, fix ini kebijakan baru akun pembayaran Facebook sekarang seperti ini. Nah ini sekarang saya bahas ini ya. Oke, lanjut kita bahas live. Nah ini aku baru 2 hari yang lalu, yang dimana saya live. Oke, yang pertama gini guys, parah banget sih. Aku nggak ngerti kenapa sih kebijakan Facebook semakin amburadul banget ya. Beberapa bulan di tahun 2024 bulan Oktober itu sudah menentukan kebijakan baru monetisasi konten. Sekarang di akun pembayaran juga
terapkan hal seperti itu. Nah sekarang lagi live guys, jadi gini, ini yang masalah live ya, kita bahas materi live ya, kebijakan baru live. Nah jadi ini saya pun taunya baru kemarin ketika saya live, begitu saya share, hasil dari video live itu hanya bertahan 30 hari, ya kan? Jadi sebelum-sebelumnya itu kan ada pilihan nih, ketika saya live terus mau share ke publik, di situ kan ada pilihan, ada opsi kan, ada pilihan mau memilih yang 30 hari atau selamanya. Nah, di situ kan saya selalu milih selamanya. Berarti artinya apa? Artinya ketika saya live, hasil videonya tidak bisa terhapus oleh sistem Facebook. Tapi peraturan yang sekarang, entah kenapa Facebook itu bener-bener amburadul banget ya, peraturannya banyak banget. Oke. Jadi kenapa peraturan sekarang guys ya, peraturan sekarang yang di live nih. Jadi ketika kita live ya, ketika kita live, hasil dari video live itu kan kita mau share ke publik. Nah, di situ tidak ada opsi lagi. Opsinya hanya di-share ke publik. Jadi video hasil live kita cuman hanya bertahan 1 bulan atau 30 hari. Nah, kalau sudah melewati 30 hari atau 1 bulan, maka sistem Facebook akan menghapus video live kita. Lalu bagaimana sih biar tidak terhapus? Nah, jadi caranya kita harus digabungin sama Reel. Jadi ketika kita habis live terus mau share ke publik, itu harus di ini guys, di bagian digabungin, salurin ke Reelnya, itu harus diaktifkan, sehingga nanti ketika saya live, hasil live-nya ketika share ke publik langsung mengarah ke video Reel, sehingga video Reel itu yang akan bertahan selamanya, yang tidak dihapus oleh sistem Facebook. Tapi kalau kita tidak mengaktifkan itu, maka setelah hasil video live kita selama umurnya 1 bulan atau 30 hari akan terhapuskan oleh sistem Facebook, begitu ya. Dan ya of course kita rugi dong. Ya dong rugi. Kenapa? Karena gini, kita ibaratnya live kan, live ngomong panjang lebar kali 10, berbagai materi, bla bla bla, mengabadikan momen segala macam, ya kan? Nah, setelah video live kita share ke publik, kemudian dalam waktu umur 1 bulan atau 30 hari, video live itu akan dihapus oleh sistem Facebook sendiri guys. Nah ini peraturan baru, kemarin itu aku baru kok bisa kayak gini. Nanti deh saya sebenarnya sudah merekam ya, sudah merecord hasil datanya, tapi aku nggak ada waktu buat ngedit gitu, karena emang aku banyak, maksudnya aku tuh lagi menghandle di beberapa platform juga, terus aku juga kerja dan sebagainya, jadi nggak ada waktu. Bahkan aku mau bikin tutorial mengatasi PL yang di bagian YouTube aja nggak ada waktu guys, beneran deh, sibuk banget. Makanya aku kenapa sering banyak live, karena kalau live kayak gini tidak perlu ngedit-ngedit gitu loh. Jadi seperti itu ya guys, ini aku live singkat ya. Nah itulah kenapa berarti ini kalau misalkan nih saya hari ini live kan, habis live ini aku share ke publik. Nah nanti hasil videonya selama 1 bulan atau 30 hari nanti akan terhapus sendiri ya. Jadi sistem Facebook akan menghapus video saya ini gitu. Ini peraturan baru yang dimana saya baru 2 hari yang lalu ya. Dan gini, ketika kita live dengan durasi 1 jam misalkan ya, durasi 1 jam, terus kemudian kita share ke publik, otomatis akan masuk ke video Reel. Nah, yang masuk video Reel kan cuma hanya berapa menit guys, ya kan? Berapa menit sih video Reel? Berapa detik, ya kan? Nah, berarti sisa dari video live durasinya sayang banget dong kehapus oleh sistem. Ngaco banget sih si Facebook ini, beneran kita udah dibuat susah ya, ibaratnya kita harus menunggu sistem undangan. Kemudian ini ada lagi, Masya Allah. Oke, jadi gini. Jadi sisi negatifnya ya, sisi negatifnya dari akun pembayaran yang pertama. Oh my god. Sisi negatif dari akun pembayaran yang tadi saya bahas di poin awal. Jadi gini, kita kan bisa mengedit ya, bisa mengedit
atau mengedit yang bagian update atau update yang di akun pembayaran itu ketika kita sudah mendapatkan dolar minimal $25. Nah, artinya dengan Facebook memberi kebijakan tersebut, ya of course kita sebagai content creator benar-benar dibuat, oh jangan menyerah. Ibaratnya ada satu langkah yang belum terselesaikan, yaitu bagian akun pembayaran. Nah, di situ kita benar-benar dibuat biar terus ngonten gitu, biar terus ngonten sampai dimonet, ya kan? Nah, kalau misalkan yang dimonet cuman bintang, siapa yang mau ngasih, ya kan? Ibaratnya kita mengharapkan 1 bintang, 2 bintang aja, kadang sampai 1 bulan baru ada yang ngasih, ya kan? Lalu ketika kita mau mengedit akun pembayaran, menunggu $25. Nah, itulah, sumpah ini cerdas banget, asli. Perusahaan platform perusahaan digital yang paling cerdas tanpa batas itu Facebook. Kenapa? Sistemnya luar biasa banget, sistemnya luar biasa zolim banget, zolim kepada konten kreator. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena sistem undangan. Artinya gini, orang yang sudah dimonet, ya, orang yang sudah dimonet real real in-stream bonus. Artinya di situ dia rezeki gitu. Nah, sedangkan yang lain-lain sudah konten 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap aja yang dimonet cuma bintang, ya kan? Karena apa? Karena sistem undangan. Artinya di situ tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan bagi kita sebagai konten kreator. Berbeda jauh dengan platform lain. Contoh platform Facebook, contoh platform YouTube ya, yang dimana YouTube itu menerapkan sistem adil, keadilan, diberikan kesempatan untuk semua konten kreator, siapapun yang sudah memenuhi target, ya of course akan dimonetisasi selama mengikuti kebijakan monetisasi. Berbeda dengan sistem Facebook, kamu mau jungkir balik, mau videonya VEP tembus jutaan, kalau belum diundang Facebook, kalian bisa apa guys? Ya, karena apa? Sistem undangan. Ditambah lagi sekarang ada peraturan yang dimana akun pembayarannya tuh kita harus menunggu batas minimal, ya, paling sedikit itu $25. Nah, kalau kita sudah mendapatkan dolar 25, ya, penghasilan $25, otomatis sistem Meta akan memberi notif tambahkan akun pembayaran atau tambahkan pajak. Nah, di situ kita baru bisa mengedit. Tapi selama kita belum mendapatkan akun pembayaran tersebut, yang dimana batas minimum ya $25, itu ya kita nggak bisa diedit yang bagian update gitu loh, ya. Ini baru loh aku pikir, karena saya sudah melakukan 2 akun ya, saya sudah melakukan eksperimen 2 akun. Nanti deh, nih nanti hasilnya bakalan saya posting share ke kalian. Ini ilmu mahal ya guys, dengerin ya. Setiap ilmu yang saya share ke publik berdasarkan take action, pengalaman, bukan teori ya, bukan teori hasil baca-baca, no, tapi take action. Jadi konten-konten yang tentang edukasi yang saya share ke publik itu berdasarkan pengalaman, take action ya, bukan teori. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Berdasarkan pengalaman, take action, praktek langsung, bukan teori ya. Jadi itu yang dinamakan verifikasi data, sesuai data dan fakta, bukan teori. Kalau teori itu artinya cuma hanya baca terus disampaikan. Nah, itu aku nggak bisa. Aku nggak bisa kalau ngasih edukasi cuma hanya just teori-teori. Karena apa? Kalau teori itu kan kita nggak puas gitu loh. Oke guys, itu aja ya. Ini kenapa lagi ya? Sudah nggak ada kamera jahatnya, beneran ya? Jerawat semua. Oke guys, makasih, bye. Nanti kalau aku ada waktu aku kasih tahu, tunjukin deh. Aduh, aku nih sebenarnya udah ngerekam tutorial penting, tapi nggak ada waktu buat ngeditnya guys. Beneran deh, ini pun banyak banget ya produk-produk yang belum aku review, belum aku unboxing yang buat di YouTube. Jadi aku tuh bener-bener harus bisa bagi waktu. Oke guys, bye, thank you. Itu aja ya live-nya ya.